Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan saya I Permana di pertemuan ketiga teori bahasa otomata. Nah, di sini kita akan membahas DFA dan NFA. DFA adalah singkatan dari deterministic finite automata dan NFA adalah singkatan dari non deterministic finite automata. Kita lihat tulisannya. Oke, deterministic finite automata. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan bahwa DFA itu sebenarnya sama ya jika teman-teman lihat lagi pertemuan sebelumnya bahwa saya sering menyebut FSA dan FA itu bisa kita analogikan sama dengan DFA ya nanti ke depannya. Karena aturan-aturannya kurang lebih sama. Jadi yang perlu diperhatikan dari DFA apa saja begitu ya. DFA adalah sebuah mesin finite automata yang memiliki tepat satu fungsi transisi ya. Jadi tepat satu fungsi transisi untuk setiap satu input. Nah, jadi ada transisi dari S1 ke S2, ini S2 ya. Nah, transisi dari S1 ke S2 itu tepat satu ya. Untuk input satu, dia cuma punya satu transisi nih dari S1 ke S2. Nah, yang diterima. Jadi satu step tidak mungkin, menerima atau merespon dua input yang sama. Nah, contohnya jika S1 menerima input 1, maka dia akan pindah ke S2 gitu ya. Dia akan pindah ke S2 di sini. Nah, hanya ada satu input satu untuk yang bisa ditanggapi oleh satu. Jadi dia nggak mungkin membuat lagi satu lagi di sini ya. Nah, dia nggak mungkin membuat step baru di sini jika dia menerima satu di sini gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh DFA. Jadi dia tepat ada satu saja inputnya gitu ya. Jadi kita lihat contohnya, jika stepnya satunya, maka ada satu buah nol ya, ada satu buah nol saja, nanti ada satu buah satu saja, nggak ada dua buah nolnya, dan satunya nggak ada buah lebih dari satu gitu ya. Ini transisinya sudah jelas kemana perginya. Begitu juga untuk S2 nih, dia menerima input 0 atau 1 begitu ya, jadi ada satu gitu. Minimal maksimal satu input gitu ya. Nah, jadi dia bisa menerima 0 saja satu buah atau satu saja satu buah, dan dia akan transisinya pindah nih ke kondisi tertentunya. Di sini S1 dan S2, S3 di sini contohnya dari S2. Begitu juga dengan S3, dia tepat menerima satu input saja. Jadi S3 menerima 0 dia pindah ke S3, S3 minus 1 dia pindah ke S3. Jadi tidak mungkin S2 menerima 0-nya lebih dari 1 ya. Jadi nggak mungkin ada lagi yang transisi baru ke sini. Ya. Nah, dia menerima 0 nih di sini. Gitu ya. Nah, karena dia sudah ada 0 yang berpindah dari sini ya, S2 ke S1. Dan tidak mungkin juga dia punya transisi baru ya, dari sini ke sini lah misalkan kita sebut ya. Dari S2 ke S1 dengan merespon jika inputnya dapat satu. Karena padahal dia sudah punya di sini dari S2 ke S3 ya, jika inputnya satu. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Jadi itulah yang disebut dengan DFA ya. Hanya ada satu tanggapan yang bisa diberikan untuk satu input ya. Tidak lebih dari satu tanggapan yang diberikan, atau responnya tidak lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah state di sini, state A lah misalkan tersebut, kemudian dia diberi input satu gitu ya. Nah, maka dia akan merespon ke satu state saja di sini. Nah, ini misalkan state-nya adalah B gitu ya misalkan. Nah, jika dia terima satu, nah dia akan ke sana gitu ya. Nah, ini panahnya misal. Nah, ini disebut dengan deterministic finite automata. Tapi kalau dia punya lagi cabang ke sini nih. Ada di sini misalkan C nih. Nah, ini satu. Nah, ini bukan lagi disebut dengan deterministic finite automata. Nah, itu ya. Jadi itu yang paling gampang cara kita untuk mengingat atau membedakan antara deterministik dan non deterministik nantinya ya, atau yang disebut dengan NFA. Nah, aturan umumnya sama dengan FA ya. Jadi aturan umum DFA sama dengan FA nanti. Jadi dia akan menerima suatu string jika string itu berakhir di satu final state-nya ya. Jadi semua string itu berakhir di final state. Itu akan diterima. Jika tidak berakhir di final state, itu akan ditolak nanti. Jadi aturannya sama dengan finite state automata atau FA ya, finite automata. Oke, sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, ini yang baru mungkin ya, kita melihat non-deterministic finite automata. Jadi kalau tadi
DFA, deterministic finite automata, itu dia merespon terhadap input satu saja direspon. Kalau non deterministik dia bisa merespon dua ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, Q1 di sini merespon punya dua tanggapan nih ya. Jadi yang pertama dia merespon input A berubah dari state Q1 menjadi tetap di Q1. Kemudian dia juga bisa merespon A dengan berubah dari Q1 menjadi Q2 gitu ya. Jadi ada dua tanggapan yang diberikan oleh non deterministic FA di sini gitu ya. Nah, berbeda dengan deterministik tadi, dia cuma punya satu. Jadi kalau kita mau ini jadi FA, ya harusnya satu begitu ya, tidak dua. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita lihat di sini memungkinkan beberapa opsi jalur untuk sebuah input yang sama gitu ya. Contohnya pada state Q1 nih. Q1 jika inputnya diterima, jika input A diterima, maka dapat tetap pada state Q1, dia tetap di Q1 ya, panah yang ini. Atau dia pindah ke state Q2, dia masuk ke panah yang ini ya, pindah ke state Q2. Nah, itu yang pertama. Ciri-cirinya dari non-deterministic finite automata atau NFA gitu ya. Nah, kemudian transisi string kosong atau epsilon dapat dilakukan. Nah, contohnya adalah state Q3, jika Anda perhatikan di sini ada dia menerima input A dan juga sebuah epsilon ya. Jadi state Q3 dapat menjadi state Q4 dengan mendapatkan input string kosong. Nah, input string kosong ini di sini artinya tidak ada stringnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya input adalah A, B begitu ya, A, B. Nah, jadi artinya begini, dari state Q3, kita bisa langsung lompat ke state Q4 tanpa ada input apa-apa. Itu diperbolehkan. Nah, itu yang disebut dengan epsilon ya. Perpindahan epsilonnya. Nah, bagaimana kondisinya dia diterima gitu ya. Jadi kalau tadi DFA atau FA, dia diterima kalau satu stringnya mencapai final state gitu ya. Nah, pada kasus NFA, dia bisa punya banyak kondisi ya. Misalkan nih, kita ambil contoh misalkan string AB ya. AB itu bisa dari sini ya. Jadi bisa dari Q0, kemudian udah mati di situ gitu ya. Tapi bisa juga dia pindah ke Q2, kemudian baru pindah ke Q3 gitu ya. Jadi ada dua state nih. Nah, sedangkan di Q3 dia bisa pindah ke Q4 ya. Atau kita gantilah, kita tambah di sini A dulu deh biar nggak bingung ya. Jadi dari A, kalau kondisi yang pertama gitu ya, dia terima input A pada saat starter state gitu ya. Starter state. Nah, dia terima input A, dia akan tetap di Q1. Kemudian dia terima input B, dia nggak kemana-mana. Ya. Jadi udah dead set ya, nggak kemana-mana. Terima lagi input A, dia balik lagi ke sini gitu ya. Jadi dia tetap di Q1 di sini ya. Nah, atau dead set lah. Kemudian kalau dia terima A-nya ditanggapi dengan pindah ke Q2 ya, dia pindah ke Q2. Kemudian dia terima input B ya, dia pindah ke Q3. Dan dia terima input A, dia pindah ke Q4 ya. Jadi bisa juga ABA itu gitu ya. ABA juga nih, A, BA, itu juga bisa ke Q4 ternyata gitu ya. Dan ini adalah final state ya. Nah, syaratnya adalah input akan diterima apabila salah satu saja gitu ya. Salah satu saja dari kemungkinan jalur yang ada berakhir pada final state. Jadi ada minimal satu jalur yang menuju final state. Nah, jadi kita bisa terima nih input ABA ini gitu ya. Karena dia mencapai final state, ada dari kemungkinannya yang mencapai final state. Nah, bagaimana kondisi kalau dia di reject? Nah, input akan ditolak atau di reject apabila semua jalur tidak ada yang berakhir pada final state. Jadi tidak ada satupun jalur yang berakhir pada final state. Jadi kalau kita hapus misalkan ya AA saja misalkan itu dia nggak akan berakhir di final state ya. Kalau input kita adalah AA saja misalkan. Nah, nanti kita lihat di belakang contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contoh. Misalkan input kita adalah AB ya. Nah, kita enter input AB. State Q0, state Q1 ya, state awal Q1 menerima input A, maka dia akan pindah ke Q2 ya, ada kemungkinan pertama dia pindah ke Q2. Kemudian dia dari Q2 menerima input B, dia balik lagi ke Q1. Nah, udah berakhir di sini. Dan ini tidak berakhir di final state. Ini berarti di reject ya untuk language yang ini, untuk kondisi yang ini gitu ya, transisi yang ini. Kemudian kita lihat kemungkinan yang kedua. Q1 terima input A, pindah ke Q2 ya.
pindah ke Q2. Q2 terima input B, pindah ke Q3 ya. Pindah ke Q3. Dan dia berhenti di Q3. Dia berhenti di Q3. Nah, ini juga di reject ya, karena Q3 bukan final state ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemungkinan yang ketiga, Q1 terima input A, pindah ke Q1 ya. Jadi dia tetap di Q1. Kemudian dia pindah ke dari Q1 dia pindah ke menerima input B, pindah ke Q2. Nggak kemana-mana ya, karena B nggak di mana-mana. Jadi dia himpunan kosong ya. Nah, jadi dia di reject juga. Nah, yang terakhir adalah yang tadi ya, Q1 terima input A, dia ke Q2 di sini, Q1 terima input A ke Q2, jadi dia akan pindah ke sini. Nah, pada saat dia di Q2, ya kemungkinan yang keempat itu, dia terima input B, dia pindah ke Q3. Nah, pada saat dia di Q3, dia terima input string kosong atau epsilon. Jadi otomatis dia pindah ke Q4 ya. Karena string kosong di sini memang nggak ada ya. Jadi kita bisa pindahkan langsung nih. Nah, jadi salah karena ada satu state di sini, ada satu state, yaitu yang ini ya, yang acceptance di sini, maka kita bisa bilang input AB diterima oleh mesin NFA ini. Gitu ya. Oke, itu untuk bagaimana bentuk language yang dapat diterima oleh NFA. Nah, sekarang kita lihat language yang tidak diterima contohnya ya. Misalkan input AA nih. Oke, pertamanya kita lagi di state Q1, terima input A, kita akan pindah ke Q1 ya, tetap di sini. Kemudian kita terima lagi input A lagi, kita tetap lagi di Q1 ya. Jadi nggak sampai ke final state, berarti kita reject. Kemudian yang kedua, kita masih di Q1, terima input A, kita tetap di Q1. Terima lagi input A, kita pindah ke Q2. Nah, tapi di Q2 nggak final state juga, jadi kita reject lagi gitu ya. Sekarang kemudian yang ketiga, kita pindah ke dari Q1 kita pindah ke Q2 ya. Satu kita pindah ke Q2. Dari kedua input A tidak kemana-mana ya, string kosong, jadi reject juga nih. Jadi input AAA tidak ditolak ya atau tidak diterima karena tidak satupun dari kemungkinan yang dibuat yang didapatkan dari input AA sampai ke final state. Jadi input ini ditolak gitu ya. Nah, contoh lagi nih ABA ya. ABA nih. Pertama kita dari state Q1 terima input A, kita pindah ke Q1 ya, tetap di Q1. Kemudian dari Q1 kita terima input B, kita string kosong ya. Jadi dari Q1 terima nggak ada dia nggak merespon terhadap B, berarti dia simpan kosong, berarti dia reject gitu ya. Kemudian dari Q1 ke A ya, Q1 ke A kita pindah ke mendapatkan input A, maka dia akan merespon dengan pindah ke state Q2. Kemudian dari Q2 kita mendapat B, pindah lagi ke Q1 ya, pindah ke Q1. Kemudian dari Q1 kita pindah lagi ke A, kita dapat lagi Q1 ya. Jadi ini reject juga nih. Reject juga. Nah, hal yang sama juga, tapi tadi yang terakhirnya dia pindah ke Q2, reject juga gitu ya. Karena dia nggak sampai ke final state. Nah, ini yang 4 ini yang sampai ke final state-nya, kemudian yang keempat. Pertama dari A dia pindah ke Q2, kemudian dari Q2 terima input B dia pindah ke Q3, dari Q3 dia terima input A dia pindah ke keempat. Nah, di sini dia accepted. Nah, karena salah satu kemungkinan yang dibuat oleh bahasa ini diterima, maka salah satu kemungkinan diterima, maka kita bisa bilang mesin NFA ini menerima input ABA ya, atau ABA adalah language dari mesin NFA ini. Nah, silakan nanti Anda coba untuk menentukan bagaimana jika inputnya ABA ya, apakah ini akan diterima atau ini akan ditolak. Oke. Nah, itulah yang kita bisa sampaikan terkait dengan NFA dan DFA begitu ya. Nah, NFA dan DFA itu dapat mengenali bahasa yang sama gitu. Jadi suatu bahasa dapat dikenali oleh NFA dan DFA jika dikatakan ekivalen ya. Jadi NFA dan DFA dapat mengenali bahasa yang sama, maka NFA dan DFA itu dikatakan ekivalen. Nah, bagaimana contohnya gitu ya? Nah, jadi kita lihat ekivalensinya nih. Misalkan kita punya sebuah NFA seperti yang ini ya contohnya ya. Kita ada state Q0, dia ada merespon terhadap 2 nih nolnya. Dari Q0 dia bisa pindah ke Q. Jika dia menerima input 0, dia bisa merespon pindah ke Q0 atau dia bisa merespon pindah ke Q1. Jika dia menerima input 1, dia tetap pindah di Q1 ya. Jadi di bawah sini dibuatkan tabel NFA-nya. Nah, jadi kemungkinan terbanyak ya. Jadi jika kita ingin membuat sebuah DFA-nya begitu,
dari sebuah NFA, kan kita pengen nih suatu bahasa itu apakah nanti dia ekivalen dalam sebuah DFA begitu. Nah, kita bisa mengkonversinya menggunakan kemungkinan terburuk begitu. Jadi kita akan membuat kombinasi ya dari semua state yang ada di NFA. Jadi kemungkinan paling terbesar gitu ya, atau kemungkinan terbanyak dari state yang bisa dicapai, yang mungkin bisa dicapai gitu ya oleh sebuah DFA adalah 2 pangkat n. Jadi berapa buah state kita di sini? Kita ada 3 state. Nah, berarti untuk merubah NFA ini menjadi sebuah DFA, maka ada kemungkinan, ada 8 kemungkinan state yang bisa dicapai oleh si calon DFA kita gitu ya. Jadi 2 pangkat n, 2 pangkat n ya. N ini adalah jumlahnya state. Di sini kita punya Q0, Q1, Q2, jadi kita punya 3 state. 2 pangkat 3 ada 8. Jadi kita punya 8 kemungkinan state yang bisa dicapai. Seperti apa 8-nya gitu ya. Nah, ini contohnya. Banyaknya state yang dihasilkan 2 pangkat n atau 2 pangkat 3 atau 8 state worst case-nya ya. Yang pertama adalah simbol himpunan kosong ya. Simbol himpunan kosong dia enggak ini saya tulis dengan pulpen coba ya. Dia enggak kalau diterima input 0 dia tetap di himpunan kosong ya. Dan jika dia terima input 1 dia tetap di himpunan kosong. Nah, sekarang Q1 ya. Q1 jika dia terima input 0, dia akan ke Q0 dan juga dia akan ke Q1. Jadi kita gabung nih. Q0 Q1 kita gabung ya. Jadi gabung di sini. Kemudian sama ya seperti sebelumnya ya. Jadi di sini kita gabung nih. Ini juga sama ya, kita punya Q0 dan Q1 ya. Nah, ini kita gabung. Kemudian jika dia pindah dari Q0 mendapatkan Q1, dia akan tetap di Q0 ya. Jadi dia akan tetap di Q0. Sudah sama. Kemudian Q1 kita akan buat ini sama persis dengan tabelnya NFA nih ya. Q1 jika terima 0 dia tidak ada atau himpunan kosong. Jika dia terima 1 dia akan pindah ke Q2. Jadi ini adalah NFA ya. Ini adalah NFA, tabel NFA. Ini sama. Nah, bagaimana mengkonversinya menjadi DFA? Gitu ya? Bagaimana cara mengkonversinya menjadi DFA? Nah, kita perlu perhatikan kemungkinan state yang belum dimunculkan. Jadi kita perlu tambahkan nih. Jadi state ini Q0 Q1 belum ada nih. Nah, kita masukkan dia di bawah sini gitu ya. Nah, jadi kita mulai dulu. Jadi Q0 Q1 ya. Q0 Q1 jika terima 0. Nah, kita lihat Q0 di sini. Q0 jika terima 0, maka dia akan Q0 Q1. Maka kita akan tulis di sini. Q0 Q1 gitu ya. Kemudian Q1, berikutnya Q1. Q1 jika terima 0, dia ke himpunan kosong. Berarti himpunan kosong digabungkan dengan Q0 Q1, jadi tetap Q0 Q1 ya. Jadi dia tetap di Q0 Q1. Sekarang Q0 Q1 jika ketemu 1. Q0 ya, jika ketemu 1, maka dia akan ke Q0 ya. Jadi kita tambahkan Q0 di sini. Q1 ya, jika ketemu 1, dia akan kemana? Q1 jika ketemu 1, dia akan ke Q2. Berarti kita gabungkan Q0 dan Q2 ya. Nah, sekarang kita punya state baru nih yang bisa dikunjungi nih, Q0 dan Q2. Nah, kita perlu definisikan lagi. Kita turunkan lagi nih ke sini dia. Nah, ya, ini semua kemungkinannya ya, Q0 dan Q2 sekarang. Nah, Q0 Q2, Q0-nya jika ketemu 0 kemana? Maka dia akan ke Q0 Q1 ya. Begitu juga Q2. Q2 kalau ketemu dengan 0, maka dia kemana? Di sini kita lihat Q2 jika ketemu dengan 0, maka dia ke himpunan kosong. Jadi kita tetap punya Q0 dan Q1. Sekarang untuk Q0, kalau dia ketemu 1, Q0 ketemu 1, dia tetap ke Q0 ya. Tetap di Q0. Dan untuk Q2, jika dia ketemu 1, dia tadi himpunan kosong. Jadi kita cukup punya Q0 saja di sini. Nah, sekarang yang ketiga ya, Q1 dan Q3 nih, kombinasi yang ketiga gitu ya. Nah, Q1 dan Q3 itu jika dia ketemu 0, nggak kemana-mana ya, kata kita nggak punya, Q1 dan Q2 maksud saya. Dia nggak punya menerima 0 ya, dia nggak bisa merespon terhadap 0. Q1 dan Q2 nggak merespon terhadap 0, jadi dia himpunan kosong. Tapi Q1 bisa merespon terhadap 1, dia pindah ke Q2 ya. Nah, sedangkan Q2 dia himpunan kosong digabungkan dengan Q2 jadi tetap jadi Q2 ya. Nah, sekarang yang 3 nih, Q1, Q2, Q3. Kita lihat di sini Q1, Q2, Q3 jika dia ya 3 ini ya. Jika dia menerima 0 maka dia akan
unionnya adalah Q0 dan Q1 ya. Begitu juga di sini. Jika dia menerima 1, maka unionnya adalah Q0 dan Q2. Nah, Q2 ya. Nah, dari sinilah kita bisa membentuk suatu tabel atau suatu model dari DFA kita gitu ya. Jadi saya hapus ini semua dulu ya. Nah, jadi itu cara mengkonstruksinya. Jadi kita lihat 8 kemungkinan dan bagaimana caranya tadi agar dia dapat diisi gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bahwa state awalnya adalah Q0 ya. Jadi kita punya state awal Q0, dia bisa mencapai Q0 dan Q1 ya. Dia bisa mencapai Q0 dan Q1. Kemudian kita juga punya dari Q1 dia bisa mencapai Q0 dan Q2 ya. Dia bisa mencapai Q0 dan Q2. Nah, dari Q0 dan Q2 dia bisa mencapai 0 ya. Jadi kita cuma punya 3 ini saja sebenarnya. Q0 ya, Q1 dan Q0 pertama, kemudian Q0 dan Q1 dan Q0 dan Q2. Itu saja state yang bisa kita punya untuk membuat suatu DFA. Jadi sehingga kita bisa bikin Q0 sebagai awal dari state kita ya, Q0 di sini, awal dari state. Nah, kita bisa turunkan nih, Q0 kalau ketemu 0 maka dia akan ke Q0 ke 1. Jadi pindah nih, ketemu 0, pindah ke Q0 ke 1. Ketemu 1, dia langsung balik lagi ke dirinya sendiri ya, Q0 di sini ya. Nah, ini dia. Oke, selesai untuk Q0. Nah, untuk Q0 Q1 sekarang. Q0 Q1 ketemu 0, dia ke dirinya sendiri ya. Jadi dia ke dirinya sendiri ketemu 0. Ketemu 1, dia langsung ke Q0 dan Q2. Jadi langsung ke 0 dan Q2 di sini. Nah, itu ya. Kemudian Q0 Q2. Q0 Q2 ketemu 0, dia akan ke Q0 Q1 ya. Jadi dia akan Q0 Q1. Nah, Q0 Q2 ketemu 1, dia akan ke Q0. Jadi dia akan balik ke sini stepnya. Nah, ini balik ke Q0. Nah, ini dia bisa dia ketemu 1. Nah, inilah bentuk dari DFA yang ekivalen dengan NFA. Jadi, pada tabel dituliskan semua kemungkinan state. Ya. Jadi, caranya adalah kita tuliskan semua kemungkinan state ada 8, 2/8 tadi. Nah, kita jabarkan bagaimana caranya tadi. Kita lihat jika dia 2 pasang di sini ya, maka kita lihat Q0-nya kemana, Q1-nya kemana gitu ya. Nah, kita lihat lagi penjelasan di sini. Namun jika dilihat dari NFA yang memiliki state awal Q0 dan state akhir Q2, maka melalui state awal Q0 hanya terdapat 3 state ya. Jadi ada Q0 saja yang pertama, Q0 Q1 dan Q0 Q2. Hanya terdapat 3 state saja yang dapat dikunjungi dengan input 01 gitu ya. Dengan input 01 hanya 3 state yang dapat dikunjungi, yaitu Q0, Q1 Q2 dan Q0 Q1 dan Q0 Q2. Sehingga makanya kita bisa membentuk graf DFA seperti ini. Oke. Nah, jadi artinya nanti mesin ini akan mengenali bahasa yang sama. Jadi kita bisa mengkonversi dari sebuah NFA menjadi sebuah mesin DFA ya. Oke, demikian untuk pertemuan ini. Ini materinya saya ambil dari course-nya Michael Sepser ya di YouTube di MIT juga di YouTube juga ada. Kemudian dari bukunya John E. Hapkoff ya dan teman-teman tentang Introduction to Automation Theory, Language dan Computation ya, dipublish oleh Parsons Education. Oke, demikian pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.